Ada yang terbalik. Aduh. Sudah bengkak kayaknya. Ada gelaknya. Astaga, bengkak ini bengkak. Sampai nggak bisa keluar ini. Besar sekali bengkaknya. Astaga. Beneran bengkaknya besar sekali. Nah, coba lihat ini. Bengkaknya sampai segitu, astaga. Parah, sampai keluar isinya. Makan dulu, makan dulu. Lalu Yang lain sudah pada sehat semua. Ini ayamnya baru berumur 29 hari. Sudah pada besar nih. Pada besar semua. Ini keadaan di waktu pagi pukul 8. Ini kandang kapasitas 1750. Tapi kemarin PT isikan hanya 1600. Nah, biar nggak terjadi penjarangan walau panen lambat. Nah, ini rencana kita datangkan lagi 1 ton pakan. Habis itu baru kita panen. Perkiraan berat bobot sekarang sudah mencapai 1,8, 1,9, bahkan mungkin ada yang 2 kiloan. Nah, ini dia bobotnya yang montok-montok tuh. Ya, untuk pasaran sekarang ini harga sedang di puncaknya. Ini kalau kita mandiri hasilnya bisa mencapai 20-an juta lah kalau kita melihara sebanyak ini. Karena dulu kita pernah melihara mandiri ini ya. Kita pelihara hanya 700 ekor. Terus kita panen umur 32 hari. Harga kita dapat di kisaran 23,5. Kita dapat untung 10 juta guys. Nah, sekarang itu harga dari pengepul ini ya, kita diborong dengan harga 26 untuk pasaran hari ini. Tapi sayangnya guys, untuk sekarang ini kita ikut PT. Jadi keuntungannya itu 40 berbanding 50%. 40 berbanding 60%. Jika kita dapatnya 10 juta, PT untungnya 6 juta, kita dapatnya 4 juta. Jadi enakan mana guys? Mau mandiri apa mau pakai PT? Nah, untung ruginya kalau kita mandirian, nah nanti ketika harga sedang anjlok, nah kita bisa rugi guys. Kalau kita ikut PT, harga sudah dikontrak guys, walaupun harga melambung rendah jauh di bawah standar, kita tetap diambil dengan harga kontraknya. Akan tetapi kalau harga sedang melambung tinggi,
jauh di atas harga kontrak. Nah itu PT untung besar guys. Nah kita dibatasi harganya, kita dibatasi, keuntungannya dibatasi oleh PT. Kalau kita punya modal besar guys, lebih enak kita mandirian. Jadi PT itu nggak ada yang kita nggak diatur sama PT, kita nggak disuruh kasih vitamin ini, vitamin itu. Nah, kita sendiri yang pilih bibit, kita sendiri pilih pakan, kita rawat dengan cara kita sendiri biar maksimum guys. Lebih enak kayak gitu, hasil lebih memuaskan. Terus jarak panen lebih awal kalau kita mandirian guys, karena lebih cepat besar kalau kita mandirian. Nah ini kalau pakai PT itu banyak kan diatur kita guys, kita sulit untuk berkembang. Waduh, tangki airnya penuh, ayo matikan airnya itu bang. Ya ini guys, tadi lupa saya sedang isi air tangki, terus ini airnya penuh. Nah ini dia, kita pakai tangki sederhana aja guys. Ini kita pakai ember yang ukuran yang kapasitas 160 liter. Seharusnya kita pakai tangki air yang ukuran seukuran 350 guys untuk populasi ayam seperti ini. Tetapi kalau ini untungnya dan kekurangannya kita pakai tangki yang kecil sama yang besar. Kalau tangki yang kecil gini enak kita cuci guys biar tetap steril. Kalau kita pakai tangki yang besar, kalau kita isi penuh sulit kita cuci guys kalau kita pakai tangki tandon atau lain sebagainya itu. Nah, tapi kekurangannya kalau kita pakai yang ini airnya cepat habis, jadi kita harus tetap kontrol jarak waktunya untuk kalau ayam sudah besar seperti ini 3 jam atau 4 jam sekali airnya pasti habis guys. Jadi kita harus tetap standby. Malam hari juga kita harus bangun untuk isikan airnya. Tapi tenang guys, nanti kita setting ulang, dia tambah satu lagi supaya jadi 2. Jadi tetap gampang kita cuci. Terus kapasitasnya jadinya 320 liter. Nah, kapasitasnya untuk ayam segini cukup untuk 1 hari. Kalau kita isikan malam sampai pagi nggak apa-apa guys, enak kita. Jadi bisa waktu kita bangun pagi-pagi langsung kita hidupin air, kita naikkan. Nah untuk pagi hari bisa sampai untuk sore hari, sore untuk sampai pagi, itu waktu mau maghrib itu. Ya ini dia. Nah ini melihara ayam itu guys gampang-gampang, sulit, tapi intinya kita harus berjiwa. Kalau kita mau melihara ayam kita harus ngerti keadaan ayam itu gimana, kemauannya gimana, nyamannya kayak gimana. Nah kalau kita bisa ngerti keadaan, situasi, suhu, kelembaban, maka ayam itu akan sehat guys, dan totalitas hidupnya itu tinggi. Saya perhatikan guys dari pengalaman teman-teman, ini saya tahu kemarin ya dari teman-teman yang kasih info kalau dia melihara di kisaran 3000 ekor, kematiannya sampai 300 guys. Wah luar biasa itu. Nah kalau kita di sini angka kematian selalu rendah, dari dulu kita selalu unggul. Bahkan kita pernah dapat pemecah rekor dengan umur rendah, terus kita panen awal
bobotnya itu maksimal guys, so, mencapai 1,9 lebih rata-ratanya dengan umur 30 hari. Nah itu waktu kita mandiri guys, tapi kemarin waktu kita ikut PT ini bobotnya itu kurang guys, karena kita kebanyakan diatur dia. Intinya guys, untuk melihara ayam itu di pokok intinya kalau mau bagus hasilnya itu ada di brooding guys. Nah waktu brooding itu kita itu ibarat kayak melihara bayi, bahkan lebih sulit lagi waktu broodingnya itu yang umur 1 sampai 14 hari. Minggu pertama itu pokok intinya itu guys. Ini dia guys, ini dia. Maka sekarang ini bobotnya agak lambat karena kemarin kena angin waktu brooding itu, karena dapat teori dari PT itu dia harus ini biar nggak pengap dalam ruangan katanya, sedangkan teori kita guys itu ayam sebelum umur 14 hari itu nggak boleh kena angin guys. Kalau kena angin kebanyakan dia itu ini berdekat-dekatan sama temannya sampai dia itu nggak mau makan karena kedinginan guys. Nah teori dari PT itu ayam itu nggak boleh kepanasan. Kalau kepanasan nggak mau makannya kurang katanya. Tapi kalau teori dari kita itu justru kalau ayam kecil harus panas guys, harus hangat di suhu 36, maksimalnya sampai terendahnya 32 derajat kalau ayam ukuran kecil baru umur 1 hari sampai 7 hari. Nah dari umur 7 hari sampai 14 hari itu suhunya harus 34 sampai 32. Nah kalau umur 14 hari sampai umur 27 itu harus di bawah 20 derajat guys. Ya, ntar dulu ada orang meninggal itu guys. Kita simak dulu guys siapa itu, ada orang meninggal. Oh, anggota forum tadi. Ini dia guys. Ya, kita kalau melihara ayam guys, teori kita itu untuk dapat bobot maksimal itu nggak boleh kena angin di usia kecilnya itu. Nah, kalau kita berhasil di masa broodingnya seperti ini bobotnya guys, dia itu botak-botak kayak gini, bulunya kurang jarang itu, maka pakannya itu 99% itu menyerap ke daging. Tapi kalau broodingnya gagal itu guys, nah bisa jadi 80% itu untuk daging, 20% untuk bulunya, karena untuk ketahanan kestabilan tubuhnya guys. Maka itu kita harus berhasil untuk masa brooding itu. Nah untuk itu kita harus punya pemanas yang maksimal guys, itu open yang kapasitasnya 2000 guys. Kita pelihara ayam ini, populasi di kandang kita itu populasinya 1600, tapi kita pakai pemanas yang populasinya sampai 2000 guys. Nah oke guys, nanti kita lanjut. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel kita, subscribe dan komen channel kita di Generasi Merdeka Beternak Ayam. Itu gampang.
dan hasilnya itu maksimal. Oke guys, nanti kita lanjut. Sekian dari saya, Generasi Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.